menjadi satu kasus ya untuk beberapa korban-korban yang ada ya. Saya sudah mendapatkan beberapa data korban-korban termasuk di Siloam ya, yang diseret-seret ternyata juga negatif. Di Manado sana yang sakit jantung meninggal ya, mau dipaksakan untuk diam, tapi ternyata mereka bisa saja. Karena apa? Karena banyak. Dengan massa mereka bisa merebut jenazahnya. Ya, polisi yang laka lantas, ya, polisi laka lantas yang disematkan sudah PDP. Karena banyak polisi yang datang letting-lettingnya, semua dibebaskan. Mereka sudah bisa bawa. Ibu Ayu, dosen UMI, yang sudah disematkan PDP, ternyata mereka bisa juga mencabut status PDP itu. Nah, kenapa istri saya tidak? Kenapa? Ada perlakuan berbeda kan? Karena dia UMI, dia dosen UMI, dia polisi. Itu. Jadi apapun konsekuensinya, saya berpikir begini, bahwa COVID ini sengaja didesain untuk menakut-nakuti masyarakat. Tanggapan Bapak mengenai ada unsur proyek? Sangat jelas bahwa ada SK Menteri Keuangan yang menyatakan 321 juta per pasien. Ada. Saya upload di Facebook saya semua itu. Silakan dibaca. Saya bilang, jaga umimu di dalam sini nak. Saya pergi bicara dulu baik-baik sama pimpinan tim gugus. Sebelumnya saya sudah bersujud mencium sepatu pimpinan tim gugus, memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Jadi saya keluar dengan saya mempercayai satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuman kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga solat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir Pak Haji tidak bakalan membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah Umi untuk dimandikan, dikafankan dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan baik Pak, baik dokter, silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah itu saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum. Ternyata hanya di tayamum umi saya tidak dimandikan, padahal umi saya bukan COVID. Umi saya tidak dimandikan, cuma ditayamum. Kemudian baju di badannya dia pakai, dibungkus dengan kafan. Setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betapa hancur hati saya melihat itu. Umi saya bukan COVID. Dan setelah itu mereka mau masukkan ke dalam peti. Nah, kita sebagai orang Islam ya, kita tidak memakai peti untuk dikuburkan ibu bapak. Nah, saya menolak untuk umi saya dimasukkan ke dalam peti, tolong masukkan ke keranda. Nah, mereka menolak itu. Ada satu orang tim gugus sudah menarik tangan saya dengan keras. Saya pun bersikeras memegang peti agar supaya peti itu tidak dimasuki oleh jenazah umi saya. Tapi apalah daya saya, satu lawan banyak ya waktu itu. Akhirnya jenazah umi saya berhasil masuk ke dalam peti. Dan saya memohon supaya jangan dulu disolatkan, tunggu saya kembali dari luar pembicaraan. Mereka tetap membawa umi saya mengangkat peti ke atas meja yang beroda, dan saya diseret jauh dari peti. Dan saya lihat peti umi saya sudah dipalu-palu, ditutup. Padahal umi saya agama Islam, kita nggak memakai peti untuk dikuburkan. Dan saya diseret seperti barang. Baju saya, jilbab saya diseret seperti barang. Badan saya sudah sakit, saya sudah tidak peduli. Saya memegang besi yang di dinding untuk meraih umi saya agar saya bisa mengambil dan membuka peti lagi. Tapi apalah daya saya. Setelah itu saya meronta-ronta, menangis sekuat tenaga supaya saya dengar, berharap dia akan datang. Tapi saya tidak datang sampai saat sudah disolatkan. Mereka membohongi kami dan mengambil jenazah umi saya.
diberangkatkan ya. Dan setelah itu mereka membawa jenazah di depan mata saya pun disekap agar tidak bergerak. Coba dibayangkan saya seorang diri perempuan seorang diri disekap oleh beberapa lelaki. Betapa sakitnya hati saya waktu itu melihat umi saya berjalan di depan Jenazah. jenazah umi saya berjalan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jenazah tersebut digotong lari sehingga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan mereka sudah memberikan sedikit kelonggaran, saya pun langsung lari ke depan. Dan saya melihat itu saya sudah di depan mobil jenazah tidur. Dan saya pun baru mengerti ternyata tadi itu bukan pembicaraan yang baik, tapi salah satu teknis buat mereka menyekap eta saya supaya saya tidak ada teman di dalam. Mungkin mereka berpikir saya cuma anak-anak, saya cuma anak-anak seorang perempuan yang tidak berdaya, makanya mereka sengaja mengambil eta saya. Dan saya pun tidak terima, saya naik ke atas mobil jenazah supaya saya memblok mobil jenazah supaya tidak pergi. Saya melihat adik-adik saya yang tidak sempat melihat jenazah saya. Adik saya 2 orang, masih SMA dan SMP. Mereka tidak sempat melihat untuk terakhir kalinya, padahal mereka dari malam. Mereka hanya dijanjikan, iya sebentar dek, kamu pakai baju astronot masuk ke dalam bisa, tapi sebentar sampai pagi tidak ada. Mereka tidak pernah masuk. Dan kami di dalam ya sudah memohon, sudah bersujud. Pak, La ilaha illallah ya Allah. Inilah jenazah di depan kita, saudara-saudara. Ini kalau memang jenazah ini berpenyakit, maka semua petugas yang ada di sini pasti akan tertular. Tapi ini ada apa sebenarnya ini? Ini ada apa di balik semua ini? Saya tahu kalian semua hanya menjalankan tugas, tapi kami punya kewajiban terhadap almarhum. Kami minta dengan saudara, ikhlaskan kami untuk berangkat. Kalau toh memang harus saudara ambillah di rumah duka. Jangan diambil di sini. Sampaikanlah kepada keluarga kami bahwasanya almarhum seperti ini. Wahai para petugas, tolonglah buka hati nurani. Bagaimana seandainya bapak ini adalah orang tua bapak? Apakah bapak-bapak ini semua tega? Bapak semua ini masih punya orang tua, masih punya saudara. Akankah kalian punya hati membuat orang seperti begini? Ingatlah saudara, corona ataupun tidak corona, semua pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Sesungguhnya semua yang bernapas itu pasti mati. Semua pasti mati. Kalau ndak hari ini besok, kalau ndak besok minggu depan, kalau ndak minggu depan bulan depan pasti mati. Izinkanlah kami untuk berangkat. Bukalah mata hati kalian. Sekalipun kalian diberikan tugas oleh negara, tapi kami punya tugas kemanusiaan. Kami punya hati nurani terhadap orang tua kami. Wahai saudara-saudaraku, sekalipun mungkin Anda bukan Islam, mungkin beragama lain, tapi pastilah tidak mau keluarganya seperti ini. Ada apa di balik ini semua? Wallahu a'lam. Mohon berikan kami jalan dengan hormat saudara-saudaraku. Apabila saudara-saudara ini mengambil, ambillah dengan baik. Kami bersedia menerima saudara-saudara semua di hadapan keluarga kami. Tolong berikan kami jalan. Angkat gigi. Pernah gigi? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong Pak bukakan jalan. Atau jenazah ini akan kami simpan di tengah jalan. Lepaskan kami jalan. berikan kami jalan, Pak. Berikan kami jalan. Tidak. Kami tidak akan melepaskan. Berikan kami jalan. Mohon dengan hormat, Pak. Palit tegirong tua. Panang ngeroji. Palit tegirong tua. Ada apa semua ini? Kami tidak terima.
Jadi kan itu kan Kak, mereka itu pakai kliniknya laboratorium musuh. Iya. Jadi ketika hasilnya sudah keluar, Iya. maka akan disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Iya, betul. Setelah itu Dinas Kesehatan Provinsi mengirimkan data-data hasil lab Hasilnya kan? Iya, Iya. ke Rumah Sakit Parapat. Iya. Dan itulah kami yang kami tunjukkan sama kakak itu. Ya. Sekarang coba tunjukkan ini. Ada nggak tanda tangan dokternya di sini? Sudah sekarang gini aja lah. Nggak usah banyak tadi tiga kita tunjukkan. Iya, ini Pak. Dan tadi kita kasih itu aja. Tanda dok. Kerja kami lagi. Pak, tunggu dulu Pak. Aku mau tanda tangan dokternya. Saya bertanggung jawab. Tanda tangan dokternya. Tanda tangan dokternya. Kalau orang tua kemana-mana? Pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Ada dia lagi. Mana lagi? Mana lagi? Asal lo ya. Iya. Ini untuk kesehatan ibu, bukan kesehatan kami. Iya kesehatan Pak. Tapi kan aku harus ada bukti. Mana yang laki-laki? Yang laki-laki mana? Hasilku itu Bu. Ada kopi di sini. Tadi kan dokternya sampaikan. Mana hasilku itu yang ada tanda tangannya? Tunggu dulu. Ada produksi di rumah. Aku laki-laki, aku butuh bak. Dari semalam dibayarkan nggak bisa. Ada kopi. Kayak gitu caranya Pak. Kayak gitu Pak. Hasilku. Udah ditunjukin. Asli itu. Tanda Tangan cari. ada kopi. Ada kopi. Mana rumah sakit? Oh, lebih bagus. Bentar. Tanda tangan tadi Usmailan mana? Kenapa datang semua? Kenapa datang tanda tangan rumah sakit Usmailan? Mana? Terangan. Tanda tangan dokternya sama saya mau. Gak ada kopi di sini. Kalau ada Tanda tangan dokternya Usmailan. oh, lo tengker ini ya. Kita isong-isong Bapak. Kenapa? Yang mana Bapak? Ibu kamu kosong nggak saya ngomong ibu kamu. Isi mah tuh. Untuk kalian, satu masyarakat semua. Kenapa dipaksa? Maaf. Gak ada kopi di sini. Tidak ada kopi di sini. Kalau ada kopi di sini udah habis ya uang. Kan di sini hasilnya dari kalau bapak bilang kalian bikin surat kayak Ini gitu, semua, dia positif. Gak ada kopi di sini. Sekarang tanya untuk bapak. Gak ada kopi di sini. Apa ya? Pak. Tolongkan kalian lah. Tolongkan kalian lah.
Mau kalian ke kampung ini? Ada COVID. Mau? Tidak ada COVID. Pergi kalian. Pergi kalian, nggak ada COVID di sini. Semalam aku bilang aku siap. Udah kami jalani. Tapi jelas ada 2 minggu. Ini Bu udah dijelasin hasilnya dari dokternya Pak. Ini nggak mungkin orang ini dinas dari pemerintah itu bohong. Mana maskernya? Tahu. Kalau ipan orang baca. Kenapa gimana? Nggak ada. Kan hasil tes itu di mana Pak? Kasih 4 orang maju deh, Pak. Dokter yang mengeluarkan Itu baca sedo. yang mengeluarkan itu kan ada tanda tangan dokter. Tunjukkan kalian sama aku tanda tangan dokter itu. Ini Bu, ini kan rekomendasi dari dokter provinsi. Tunggu dulu Ibu, satu-satu kita ngomong. Setelah dari laboratorium USU itu ke dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan orang ini. Tanggul sama Ada dia. COVID. Udah nanti lo nak. Untuk berobat aja kan nggak bisa. Tidak ada COVID. Masa diobatin nggak sakit? Kenapa kalian ambil? Tidak ada COVID, tidak ada sakitnya. Kenapa? Kenapa? Dibawa anakku nggak ada sakitnya. Mana COVID kok ngaku habis sudah berhutang? Ini malah kok pengen habis deh. Wah, Apa habis sudah kita? Kemana? Ini memang kesehatan keluarga Ibu. Nggak ada urusannya sama kami. Betul, Mbak. Tapi harus jelas Pak. Ada kenapa kita bisa dikatakan COVID? Ada hasilnya. Nggak ada. Dokter yang mengeluarkan itu bukan dinas kesehatan. Dokter lab itu yang kubutuhkan. Mana hasil Udah dokter? 2 minggu kami dikasih nahan. Hasil dokter Kenapa lab nggak tanda kami tangan jadian? dokternya. Udah kami Tanda tangan jalani. dokter lab. Itu yang perlu sama aku. Udah kami jalani. Stempel labnya mana? 2 minggu. Dari rumah sakit. Datang lagi. CCTV cek. Kenapa? Udah kami jalani 2 minggu. Udah kami jalani 2 minggu. Itu ya Pak. Nggak ada sakit. Mana hasil dari lab Medan itu? Kenapa ada sakit? Kenapa sih? Betul, Mbak. Ih, udah 2 minggu kami jalani sehat. Stempelnya sama aku. Harus ditandatangan. Jelaskanlah. Simpel kan permintaanku Pak. 1 lembar. Banyak-banyak kalian datang ke sini. Justru karena itu jadi tidak boleh main-main. Jangan dimanas kau, Dewi. Harus ada hasilnya. Iya kan berdasarkan itu mana lampirannya, mana hasilnya itu loh Pak. Ya udah ambilkan lihat tunjukkan sama aku. Iya betul ini resmi. Tapi mana lampirannya aku mau lihat. Bapak kalau dites tensi Bapak kan ditunjukkan hasilnya kan Pak. Aku juga mau. Dites aku, Kalian- mana hasilku itu. Kalian datang ke sini banyak mau ngapain? Hasil ngapain? yang ditandatangan dokter. Kami udah kami jalani 2 minggu. Kenapa kalian datang lagi? Kan di lab itu kan diuji di Ih, Medan. Otomatis hasilnya udah kami jalani 2 minggu. tanda tangan dokter. Lab Medan. Iya, kan di dinas provinsi. Minta kalian kan aku butuh. Berdasarkan itulah Iya, justru nggak jelas. Itu jelas. Makanya minta lampirannya itu. Sebenarnya mau lu halap gue. Udah. Ya tori may alap sa medan at yun. Ito sa. Eh, Ay hamu na Tahu ka nggak medan. bilang, Medan? Nah, Ay sorry medan. ada stempelnya. Aduh Tuhan. Sorry medan. Cepat Medan lo. Jam nyampe. Ay dapat lo mas keso di. Cepat Nggak Medan. ada COVID. Belum, belum. Nggak ada COVID. Mana COVID kami ngahona sudah 40 tahun. Sono. Ngahona. Ini udah ada sampelnya dari rumah. Oh, lu hujan mana? Sampai lu jauh. Aku pasti Jangan ang COVID kok kami. harus ada hasil. Budak kamu. Dokternya. Jangan ang COVID so. Sama dokter itu. Siapa tuh? Bahwasannya aku benar COVID. Dokter itu yang ngomong sama aku, bukan orang lain. Jauh nama pemukul kita, dokter. Jauh. Di mana dia? Ngomong sama aku, Bu. Ini efeknya besar karena ini COVID. Nang penapuhami. Efeknya ini besar, jadi harus Menjadi COVID kami sa COVID kat kamu. Kasi sama siya dito. Aku COVID, bukan orang lain, bukan polisi. Bertanggung jawab bilang aku COVID. Dari mana COVID-nya? Coba. Hingga sakit. Bawa bisa bilang aku COVID, tidak dokter yang bilang aku COVID. Hasil dokter itu yang aku minta, Pak, bukan hasil apa-apa. Dari Medan aja 3 jam. Nyampe. Dokter yang bisa bilang aku COVID, polisi pun tidak bisa bilang aku COVID.
ditengokkan tadi, Bu. Itu bukan dokter, Pak. Itu dari dokter kesehatan. Itu dari Dari dokternya aku mau. sekarang kan pandemi itu apa? Apa namanya? Hasil dokternya aku mau, Pak. Hasil dokter itu. Aduh, aku sekarang jawab. Mana dokternya? Mana hasil dokter itu? Hasil dokter itu. Kemana pun makanya aku bilang, pertemukan kalian aku sama bupati. Karena hasil dokter itu aku putuskan. Wih, ada dokter yang sama aku. Dokter itu mana hasil dokter? Pak Rey. Gagi ang nga nyalakan non. Tunjukkan kalian sama aku dari rumah sakit Usu Medan. Labnya yang bertanggung jawab menghasilkan aku COVID. Tunjukkan sama aku. Polisi tidak berhak mengatakan aku COVID. Dokter. Apa mau Medan? Dari tadi malam aku udah sabar ya. Aku standby, aku di sini standby. Apa mau Medan? Sekarang pun aku mau dibawa. Nanti yang datang aku bilang ini kenapa gak bisa? Mana kayak gitulah kalian? Mau bilang kami mati? Gak bisa polisi bilang aku COVID. Dokter. Mana kasih dokter itu? Kasih tunjuk sama aku. Kalau kopi sudah mati, kau sudah kasih rabun. Seorang kopi kau bisa jual mak. Gak apa-apa, aku siap dibawa, Bu. Asal aku tengok hasil itu dari dokter itu, Bu. Ini lewat kamu. Itu yang menyatakan aku COVID, Bu. Tolonglah, Bu. Tolong didengarkan Mau cerita lagi suet, aku lagi ini. suet. Yang Tadi sudah dah, Mak. bilang aku COVID, tapi nggak aku tengok hasil labnya. Mana hasil labku, Pak? Dari semalam aku minta hasil labku itu dari rumah sakit Usu Medan ditempel. Dokter, penanggung jawab lab COVID. Sumatera Utara. Dokter Dewi itu. Ambil kalian sekarang. Suruh bupatinya datang, bupati itu pimpinan gugus depannya. Suruh bupati yang datang, woi. Bupati yang datang, suruh bupati. Nih. Batu-batu selatuan, jangan laku AC dan julek dulu. Ini antis kita pasti akan datang. Salah. Amun bait pada Pak Haji Mustahid. Lapu kita lalu Pak Ketua. Allah Akbar. Bupati no suruh kete, nih. Bupati no suruh nih berhadapan kita nih bupati. Ini gak suruh kete tertunguk no, bupati no langsung. Terus. Bupati. Gak intim bupati kete, nengka nih dulu nih. Berani nggak bupati ke sini? Berani gak? Coba sini. Berani nggak bupati lihat ke sini? Jangan cuma suruh ke sini. Sekarang kalau memang berani. Allah Akbar. Kembali dibuat heboh dengan sebuah video viral. Video ini memperlihatkan seorang wanita diseret oleh petugas berpakaian hazmat dan beredar luas di media sosial. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Video yang berdurasi 2 menit 3 detik itu memperlihatkan sejumlah orang mengenakan alat pelindung diri tengah berdialog dengan 3 wanita. Beberapa detik setelahnya terlihat kedua belah pihak ini saling tarik-menarik. Hingga akhirnya, seorang perempuan diseret keluar dari ruangan. Menurut informasi yang beredar, wanita yang diseret adalah keluarga seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 yang baru saja meninggal. Saya ada aku
Corona is like your wife. Initially, you try to control it, then you realize that you can. Then you learn to live with it. Kenapa? Dengan pelin-pelan. Dari tingkat pusat sampai daerah pelin-pelan kan? Makanya Jokowi bilang ruwet. Yang bikin ruwet siapa? Kau yang bikin ruwet. Jangan rakyat yang bikin ruwet. Kemarin tutup, sekarang buka. Kemarin tutup, sekarang buka. Hanya berani tegas di masjid. Kalau masjid tidak boleh, kan tegas sekali kalau di masjid kita. Padahal bersih masjid itu. Padahal masjid itu adalah tempat yang harus, yang orangnya datang harus bersih. Apalagi sekarang mall, yang begitu ini udah ribuan orang masuk berkeluyuran setiap hari di situ. Apakah pemerintah sudah bisa memastikan orang yang masuk itu adalah orang yang bersih? Nah ini makanya disinilah makanya saya katakan kepada Majelis Ulama Indonesia harus berbicara fakta. Nah sekarang ini bermacam-macam asumsi yang timbul. Ini pemerintah ini mencelakakan dirinya sendiri kan. Akhirnya orang mengira, oh ternyata mall ini memajak juga ke pemerintah. Ternyata pemerintah juga disogok. Itu kata orang. Dan tidak bisa kita larang orang mengatakan begitu kan hari ini. Jadi kalau dia mau lockdown, jangan setengah hati. Lockdown semuanya. Untuk membuktikan bahwa ketegasan. Nah makanya inilah yang saya katakan bahwa pemerintah ini tidak berwibawa, dan semakin hari makin tidak berwibawa karena dia tidak memiliki rasa keadilan. Hampir semua orang ketakutan dengan COVID akibat propaganda yang dibesar-besarkan oleh media. Tiap hari, semua media mengutip jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat COVID. Seharusnya, media-media juga melakukan investigasi dan komparasi sendiri untuk memberi informasi yang lebih mencerahkan bagi publik. Mari kita gunakan data-data yang dipublikasikan oleh organisasi-organisasi elit. Kita gunakan data mereka untuk memukul mereka sendiri. Dalam seni bela diri, ini disebut jurus pinjam tenaga lawan. Kita gunakan data-data jumlah kematian tahun lalu dari PBB, Worldometer, The Lancet Infectious Diseases, dan WHO. Jumlah kematian orang sedunia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai dengan 10 Mei, hampir 21 juta orang yang mati. Jumlah kematian akibat kanker tahun lalu pada periode yang sama 3 juta orang. Kematian akibat HIV atau AIDS 616.000 orang. Akibat diare 586.000 orang. Akibat TBC 530.000 orang. Akibat malaria 359.000 orang. Akibat COVID-19 disebut 280.000 orang. Artinya, dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, cuma 1 orang yang mati karena katanya terinfeksi COVID. Itu pun hasil tesnya 80% meleset. Bukan karena PCR-nya, tapi karena nggak ada acuan ilmiah yang disebut gold standard. Itu perbandingan jumlah kematian di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang seharusnya dilakukan oleh media-media. Jangan cuma kopas data buat takut-takutin rakyat. Kita gunakan data dari PBB dan International Vaccine Access Center. Kita juga gunakan data-data nasional dari Kapolri, BPS, dan Kementerian Kesehatan. Jumlah kematian di Indonesia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai 10 Mei, 632.000 orang mati. Kematian akibat diare balita, hampir 12.000 orang. Akibat kecelakaan lalu lintas, 8.400 orang. Akibat HIV atau AIDS, 1.600 orang. Berapa jumlah kematian yang katanya karena COVID? 959 orang. Bukan kita mengecilkan para korban, bukan kita tak berempati, tapi kita harus lihat dalam konteks secara keseluruhan. Banyak yang nanya, di rumah sakit kenapa banyak yang mati? Loh, kok cuma nanya yang 0,2%? Kenapa nggak nanya yang 99,8%? Matinya karena apa? Jumlah orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas hampir 9 kali lipat dari yang mati karena COVID. Kenapa nggak tutup aja sekalian semua jalan raya karena banyak yang mati? Emangnya kecelakaan lalu lintas nggak bahayakan orang lain? Kenapa bukan mobil-mobilnya aja yang disuruh social distancing supaya nggak ada tabrakan? Jumlah 959 orang itu pun tak ada satupun yang virusnya dimurnikan dan diperiksa. Karena memang begitu acuan dari WHO. Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Pertama, yakinkan diri Anda sendiri. COVID-19 tak seseram propagandanya. Sakit pernapasan yang mematikan itu nyata, tapi belum tentu karena COVID. Ada 4.824 orang mati tiap hari di Indonesia. Tapi tidak dibesar-besarkan oleh media.
Dari 500 orang yang mati di Indonesia, hanya 1 orang yang katanya karena COVID. Itu pun berdasarkan alat tes yang kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Dasar ilmiah keberadaan COVID adalah 75% urutan genetiknya sama dengan SARS. Padahal ikan zebra DNA-nya 80% sama dengan manusia. Kita digiring oleh propaganda ketakutan, lockdown, jebakan Nekolim. Hong Kong tidak lockdown, jumlah kematian cuma 4 orang, cukup social distancing. Solusi konkret untuk menurunkan jumlah korban COVID adalah alat tes yang akurat. Caranya, murnikan dulu virusnya, baru kemudian dipetakan. Dari 160.000 dokter di Indonesia, sebenarnya cukup dikerjakan oleh 10 orang saja. Yang penting action, tak perlu debat publik. Ketiga, sebarkan informasi. Share lewat WA, tele, medsos, dan lain-lain. Keempat, aksi people power. Tunjukkan kepada penguasa elit, termasuk penguasa YouTube yang jumlahnya sedikit itu, tak akan bisa melawan kita, rakyat yang jumlahnya banyak. Download video ini sekarang, re-upload di channel Anda atau channel lain sebelum di take down. Jadi, kalau video ini di take down, masih ada ribuan channel lainnya. Kalau saya mati, masih ada jutaan people power lainnya.